Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita yang mulia, yaitu Kangjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah komparasi sistem pendidikan, yaitu Bapak Dr. Muhammad Takdir, Sarjana Pendidikan MPD. Mudah-mudahan beliau selalu disertai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pendidikan atau landasan pendidikan antara Indonesia, Jepang, dan Amerika. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berdasarkan pandangan hidup bangsa melalui rumusan Pancasila, yaitu di Indonesia itu memiliki ragam pendidikan, terutama penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yaitu melalui perumusan Pancasila. Yang poin pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana pendidikan Indonesia harus patuh terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh agama, seluruh kepercayaan masing-masing itu harus berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi siswa atau pelajar yang ada di Indonesia itu harus mentaati atau menturuti penyelenggaraan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah demi keberlangsungan kehidupan pelajar dan siswa. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Siswa dan pelajar ditanamkan dalam diri kita itu untuk berkemanusiaan. Tidak menelaah orang lain untuk melakukan kesalahan atau kita mengganggu sesama manusia atau melecehkan. Yang adil dan beradab, kita harus adil dalam segala hal, baik itu dalam kita berbicara ataupun kita bertingkah laku, atau kita dalam mengatur semua aturan-aturan yang harus kita buat. Dan beradab, kita sebagai manusia harus saling beradab antar sesama, tidak boleh saling mencemooh atau melecehkan antar sesama. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Dalam diri seseorang harus ditanamkan yaitu persatuan Indonesia. Kita harus bisa mempersatukan antara diri kita dengan orang lain, atau organisasi dengan organisasi itu harus berurutan atau harus bergabung. Tidak boleh intinya ada saling perpecahan antar pendidikan Indonesia. Jadi ditanamkan dalam diri pelajar siswa untuk dipelajarkan untuk bagaimana mempersatukan kita dengan orang lain, walaupun kita berbeda paham atau berbeda agama, berbeda pandangan terhadap hal-hal yang kita ketahui. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Seseorang harus bisa merakyat atau yang dipimpin oleh hikmat. Jadi tidak boleh semena-mena pemerintah itu harus mengendalikan semuanya demi keberlangsungan masyarakatnya. Jadi harus adil, dan dalam permusyawaratan perwakilan itu dalam segala hal maupun permasalahan harus diselesaikan dengan permusyawaratan perwakilan seperti wakil rakyat dan seperti itu. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam diri seseorang pelajar itu dilatih untuk apa? Untuk berkeadilan sosial, saling berinteraksi, menghormati antar pendapat, antar pendapat seseorang dengan orang lainnya, atau organisasi lain dengan organisasi kita. Kita harus berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersatu dalam satu naungan, yaitu bersatu gitu. Selain berdasarkan pada Pancasila, penyelenggaraan pendidikan Indonesia adalah praktik pendidikan Indonesia juga didasarkan pada nilai kearifan lokal yang berkembang di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Nah gitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pendidikan di Jepang. Di Jepang itu sangat erat hubungannya dengan budaya. Jadi disatukan dengan budaya, tidak hanya praktik saja. Jadi di Jepang itu ada budaya, yaitu budaya samurai, atau dalam sebut itu Bushido. Apa Bushido itu? Yaitu semangat pejuang, tangguh. Nah, jadi seorang pelajar itu atau siswa itu, pendidikan itu, jadi diwajibkan itu harus tangguh, tidak mudah putus asa, harus pantang menyerah walaupun ada gangguan-gangguan, cobaan-cobaan yang menimpa kita dalam berpendidikan.
yang itu bisa dikatakan dengan ganbate kudasai, yaitu adalah ungkapan yang tertransformasi dalam praktik pendidikan yang bermakna semangat berjuang pantang. Jadi seorang siswa itu harus jangan pantang menyerah. Ada tugas-tugas apapun kita harus bisa melaksanakannya. Semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin tinggi pula ilmu yang dia dapatkan. Tapi ada saja cobaan-cobaannya. Kemudian yaitu pantang menyerah, tidak sedikit menyerah-menyerahnya seperti itu. Prinsip samurai adalah yang pertama itu prinsip samurai adalah jito kanyu atau kemurahan hati. Kita dalam mengerjakan sesuatu harus kemurahan hati, ikhlas, jangan dibuat-buat. Kemudian yang kedua itu shinjitsu to seigi atau kebenaran dan keadilan. Kita dalam segala apapun harus berkeadilan, kebenaran, jujur, tidak boleh bohong, dan keadilan. Kita dalam mengatur semua apapun yang kita lakukan itu harus adil. Tadi dijelaskan di pendidikan di Indonesia harus keadilan sebagai rakyat Indonesia. Beda lagi dengan Jepang, shinjitsu to seigi, kebenaran dan keadilan. Nah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu reigi to sonkei, kesopanan dan kehormatan. Jadi seorang pelajar itu dipelajarkan attitude atau kesopanan dan kehormatan terhadap guru, terhadap seseorang, terhadap bawahan kita, atasan kita, atau sama saja jenjangnya, umur kita bagaimana? Bagaimana untuk berkesopanan dan kehormatan terhadap manusia yang lain. Tidak boleh saling melecehkan, mencemooh, menjelek-jelekan. Nah, itu tidak boleh. Harus kesopanan kepada guru apalagi. Nah, seperti itu. Jadi di Jepang itu diterapkan yaitu kesopanan dan kehormatan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan Chugichu, kesetiaan, atau Chugi Yu, atau kesetiaan dan loyalitas. Kita harus berkesetiaan menjadi pelajar, tidak setengah-setengah. Contoh jenjang pertama seperti contoh dari SD saja sudah jangan, tapi harus dari PAUD, SD, SMP sampai SMK, jenjang tinggi sampai perkuliahan S1, S2, S3 itu harus kesetiaan kepada berpendidikan. Tidak boleh pantang menyerah. Walaupun seperti tidak ada biaya apapun, kita harus lebih pantang menyerah. Nah, seperti itu. Dan loyalitas kita biasa saja, tidak perlu dipermasalahkan. Nah, itu dari Jepang. Kemudian, penyelenggaraan pendidikan Amerika menganut filsafat pragmatisme. Apa pragmatisme? Yaitu pragma yang artinya tindakan. Jadi, seorang pelajar itu harus bertindak. Tidak hanya diam saja dalam kebodohan. Jadi, kita walaupun oleh guru diberikan materi, nah kita harus kembangkan. Tidak boleh dari guru semua gitu. Kalau misalkan dari guru semua, mungkin kita tidak ada berkemajuannya, tidak maju intinya seperti itu. Yang artinya tindakan, dan isma artinya paham atau ajaran. Jadi kita harus bertindak atas paham yang kita dapatkan dari guru atau ajaran. Contoh kita diajarkan tentang ilmu komputer. Nah kita contoh guru itu menjelaskan tentang komputer, bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Word. Nah cuma teori. Nah kita kita bertindak, tidak hanya diam saja, kita bertindak. Cari laptop atau komputer, kita praktekkan apa saja cara untuk mengoperasikan Word. Nah, seperti itu. Kemudian pragmatisme menekankan bahwa pemikiran menuruti tindakan. Jadi kita menuruti tindakan kita, kemana arahnya kita harus bertindak. Kriteria kebenarannya adalah faedah atau manfaat. Nah, kalau misalnya kita sudah mencari, kita harus mencari sehingga kita akan berfaedah. Kita akan tahu faedah itu, tahu apa manfaatnya kita belajar waktu itu. Kalau kita bisakan komputer zaman sekarang itu kita tidak dianggap dengan orang yang gaptek. Nah, seperti itu. Atau disebut kita bermanfaat bagi orang lain ingin bikin sesuatu kepada kita bisa gitu. Atau yang dianggap benar adalah yang memberi manfaat. Tujuan pendidikan Amerika adalah mencetak individu yang dapat memberikan kebermanfaatan dalam kehidupan diri dan lingkungannya. Jadi di Amerika itu istilahnya bertindak untuk menjadi manfaat, dianggap benar, atau mencetak individu yang dapat memberikan kebermanfaatan. Jadi kita itu sebagai manusia itu bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya diri sendiri, bagi orang lain juga. Kemudian seperti itu diri dan lingkungannya. Kepada diri kita juga bermanfaat, ke diri orang masyarakat yang lain kita bermanfaat juga. Kurikulum yang disusun berorientasi pada kebermanfaatan ilmu yang dipelajari terhadap kebutuhan dunia. Apa kebutuhan dunia kita di Amerika itu? Contohnya. Jadi semua yang diberikan oleh guru kepada kita manfaatkan. Itu. Tadi seperti tadi belajar seperti belajar ilmu dunia, ekonomi, kemudian belajar kimia juga, matematika juga, itu kita harus bertindak, berkembangkan oleh kita sendiri.
Kemudian kita manfaatkan diri sendiri seperti menghitung, kemudian kita bekerja, kemudian bekerja itu untuk orang lain. Nah, seperti itu mungkin. Jadi di Amerika itu mencetak diri yang memberikan kemanfaatan dalam kehidupan diri dan lingkungannya, dunia dan akhiratnya, seperti itu. Jadi lingkungannya, kalau kita bisa, kita manfaat bagi kita sendiri, kemudian orang lain juga bisa bermanfaat oleh kita. Nah, seperti itu. Kita jadi orang yang bermanfaat bagi semuanya. Yang mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Itulah landasan penyelenggaraan pendidikan antara Indonesia, Jepang, dan Amerika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.